Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence, Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922270007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan Artificial Intelligence dalam ekonomi dan bisnis. Baiklah, selanjutnya apa sih Artificial Intelligence itu? Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan di dalam mesin lalu diprogram supaya dapat berpikir seperti manusia. Bisa dikatakan bahwa AI merupakan sistem pada komputer yang mampu mengerjakan aktivitas yang umumnya membutuhkan kecerdasan atau tenaga manusia untuk menyelesaikannya. Sama seperti manusia, teknologi AI membutuhkan data pengalaman dan data untuk membuat kecerdasannya menjadi lebih baik. AI juga perlu belajar supaya pengetahuannya semakin bertambah. Proses belajarnya tidak selalu disuruh manusia, tapi secara mandiri berdasarkan pengalaman ketika digunakan manusia. AI atau Artificial Intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan yang mampu mengerjakan salah satu dari 4 faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu thinking humanly, yaitu sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Yang kedua, think rationally, yaitu sistem yang dapat berpikir secara rasional. Yang ketiga, acting humanly, yaitu sistem yang mampu berperilaku seperti manusia. Yang keempat, yaitu act rationally, yaitu sistem yang mampu berperilaku secara rasional. Selanjutnya yaitu bagaimana sih penerapan AI ini dalam bisnis. Artificial Intelligence juga sudah diterapkan dalam sektor bisnis, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi berbagai aspek baik yang besar, menengah, hingga kecil sekalipun. Penerapan AI dalam bisnis meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu layanan konsumen 24 jam. Dengan layanan ini, kita dapat membantu kebutuhan konsumen kapan saja tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan, karena tidak membutuhkan karyawan untuk melakukannya. Kita hanya tinggal menerapkan aplikasi yang memiliki teknologi AI dalam bisnis, seperti asisten virtual, layanan yang tersedia, lokasi tempat, peta, dan lainnya. Salah satu contoh penerapannya adalah chatbot. Chatbot ini dapat membantu kita dalam merespon pesan konsumen secara otomatis. Hal ini tentu akan meningkatkan tingkat responsivitas. Penerapan dalam bisnis yang selanjutnya yaitu lebih optimal dalam mengolah data. Untuk dapat meningkatkan produksi dan penjualan, suatu perusahaan memerlukan analisis dan pengolahan data dengan sebaik mungkin. Keduanya bisa cukup rumit dan membutuhkan bantuan supaya lebih mudah. AI dapat membantu Anda untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya saja adalah mempelajari tren pasar, menghitung besarnya peluang belanja konsumen, dan mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, dan masih banyak lagi lainnya. Penerapan yang ketiga dalam bisnis yaitu meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan, kita bisa melakukan banyak cara. Salah satu yang cukup efektif dan tidak membutuhkan banyak dana adalah dengan optimasi iklan menggunakan Google Ads Express. Teknologi kecerdasan buatan di dalamnya akan sangat membantu kita dalam beberapa hal berikut, seperti memperluas pasar, menambah keterikatan konsumen dengan produk, meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatnya loyalitas, dan memperbanyak jumlah penjualan. Penerapan dalam bisnis yang keempat yaitu pada HR. Divisi sumber daya manusia dapat memanfaatkan AI dalam proses hiring. Proses ini bisa diibaratkan gym prediksi. Di sini AI berperan misalnya dalam menemukan kandidat yang kualifikasinya memenuhi syarat dan mengevaluasi hasil asesmennya. AI juga dapat membantu dalam HR Retention Management. Tim HR dapat memperkirakan karyawan yang berpotensi mengundurkan diri. Dan sebelum itu terjadi, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan karyawan tersebut dalam bekerja untuk mempertahankan mereka.
Penerapan dalam bisnis yang kelima yaitu operation. Ada cukup banyak contoh penerapan AI di area operation di berbagai sektor. Sektor retail dapat menerapkan AI untuk sistem self checkout. Ya, teknologi yang memungkinkan pelanggan memindai dan membayar barang yang dibelinya tanpa kehadiran kasir memang sudah diterapkan. Namun saat ini ada sistem semacam itu yang dibekali sensor canggih dan AI untuk mengidentifikasi barang yang dibeli. Kemudian, sistem secara otomatis akan memotong saldo atau membebankan pembayaran pada kartu kredit pelanggan yang terdaftar. Penerapan AI yang populer lainnya di area ini adalah predictive maintenance. AI akan membantu pemeliharaan robot atau mesin-mesin di pabrik secara prediktif sehingga perusahaan dapat meminimalkan gangguan terhadap operasional. Yang keenam yaitu penerapannya dalam keuangan dan fintech. Ada sederet contoh penerapan AI di bidang ini. Salah satu yang termasuk use case perdana AI adalah fraud detection. Machine learning dapat mendeteksi perilaku keuangan yang abnormal dan bersifat menipu atau fraudulent. Langkah ini dapat membantu institusi keuangan menekan biaya operasional. AI juga dapat diterapkan untuk kredit lending. Dengan predictive model, institusi keuangan dapat mengidentifikasi potensi kredit macet. Proses penagihan piutang juga dapat didukung oleh AI. Di sini, AI dimanfaatkan untuk memastikan proses penagihan tersebut berjalan sesuai aturan dan efisien sehingga institusi keuangan dapat secara efektif menekan potensi terjadinya perselisihan dan meninjau ulang tingkat keberhasilan penagihan. Nah, itulah beberapa contoh penerapan artificial intelligence dalam dunia bisnis. Penerapan sistem AI dan otomasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Namun, sebelum memutuskan untuk beralih ke sistem AI dan otomasi, ada baiknya perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh mengenai manfaat dan risiko yang terkait dengan penerapan teknologi AI ini dalam dunia bisnis, termasuk biaya investasi, keamanan data, dan pelatihan karyawan. Demikian pemaparan mengenai penerapan AI dalam ekonomi dan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.